Ready, set, go! Materi yang akan kita bahas pada video ini mengenai garis pasar modal atau capital market line atau yang sering disingkat dengan CML. Jadi, apa itu CML atau capital market line atau yang sering kita sebut dengan garis pasar modal? Mari kita pelajari. Jadi garis pasar modal atau capital market line atau yang sering disingkat dengan CML ini, dia menggambarkan hubungan antara return harapan dan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Bagi yang masih bingung atau yang merasa kurang paham, jadi return harapan di sini maksudnya yaitu dari investasi yang terjadi di masa yang akan datang dan bersifat tidak pasti. Sedangkan untuk risiko total yaitu jumlah dari semua risiko yang dialami dalam suatu periode waktu tertentu. Saat ini kita masuk dalam perbedaan capital market line dengan security market line. Hubungan antara risiko dan return portofolio efisien akan menghasilkan garis pasar modal atau capital market line atau disingkat dengan CML. Sementara hubungan antara risiko dan return sekuritas individual akan menghasilkan garis pasar sekuritas atau security market line atau disingkat dengan SML. Garis pasar modal terdiri dari portofolio efisien yang merupakan kombinasi dari aset yang beresiko dan aset yang bebas resiko. Masuk pada slope CML atau slope capital market line. Jadi, slope atau kemiringan CML capital market line menunjukkan harga pasar resiko atau market price of risk untuk portofolio yang efisien atau harga keseimbangan risiko di pasar. Besarnya slope CML atau capital market line ini akan mengindikasikan tambahan return yang disyaratkan pasar untuk setiap 1% kenaikan risiko portofolio. Bisa kita lihat di bawah ini terdapat rumus yaitu E dalam kurung RM dikurangi RF per standar deviasi M sama dengan slope CML atau slope capital market line. Saat ini kita masuk pada contoh. Dalam kondisi pasar yang seimbang, return harapan pada portofolio pasar adalah sebesar 15% dengan standar deviasi sebesar 20%. Tingkat return bebas risiko sebesar 8%. Sehingga slope CML atau slope capital market line akan sebesar dalam kurung 0,15 dikurangi dengan 0,08 dibahagi dengan 0,20 sama dengan 0,35. Slope CML akan cenderung positif karena adanya asumsi bahwa investor bersifat risk averse. Artinya di sini yaitu bahwa investor hanya akan mau berinvestasi pada aset yang beresiko jika mendapatkan kompensasi berupa return harapan yang lebih tinggi. Dengan demikian, semakin besar resiko suatu investasi, maka akan semakin besar pula return harapan. Adanya risiko akibat perbedaan return aktual dan return harapan akan bisa menyebabkan slope CML atau slope capital market line yang negatif. Slope CML ini terjadi bila tingkat return aktual portofolio pasar lebih kecil dari tingkat keuntungan bebas risiko. Garis pasar modal dapat digunakan untuk menentukan tingkat return harapan untuk setiap risiko portofolio yang berbeda. Pada saat ini kita masuk dalam membandingkan portofolio dari saham ADRO, ACS, dan BBCA dengan menggunakan metode grafik CML atau capital market line. Namun sebelum itu kita akan masuk terlebih dahulu dalam penjelasan dari ADRO, ACS, dan BBCA untuk mengenal lebih dalam lagi dan agar lebih mudah untuk dimengerti. Masuk pada ADRO. Jadi ADRO atau PT Adaro Energi Indonesia Tbk ini adalah sebuah perusahaan pertambangan batu bara yang berkantor pusat di Jakarta. Sepanjang tahun 2020,
perusahaan ini berhasil memproduksi batu bara sebanyak 54 juta ton. Sekarang BBCA. Jadi BBCA atau PT Bank Sentral Asia Tbk adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 21 Februari tahun 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yaitu Djarum. Masuk pada ACES. Jadi ACES atau Ace Hardware Corporation adalah perusahaan retail perabot rumah tangga dan perkakas Amerika Serikat. Perusahaan berbasis koperasi retail ini berasal dari Oak Brook, Illinois, Amerika Serikat. Perusahaan ini menjadi peritel toko perkakas terbesar di dunia. Di Indonesia, Ace Hardware atau PT Ace Hardware Indonesia Tbk dimiliki oleh grup kawan lama Sejahtera. Sekarang kita masuk pada contoh membandingkan portofolio saham antara Adro, BBCA, dan ACES menggunakan grafik CML atau Capital Market Line. Nah, ini merupakan tabel dari data laporan saham pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Bisa kita lihat di sini terdapat saham dari Adro, BBCA, dan ACES dari bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021. Untuk menghitung CML atau Capital Market Line, kita akan membutuhkan standar deviasi sebagai sumbu X dan return sebagai sumbu Y. Dan untuk menghitung standar deviasi, kita harus menghitung terlebih dahulu return bulanan secara satu persatu. Pada tabel berikut ini merupakan return bulanan selama tahun 2021 yang telah dihitung melalui rumus di Excel. Cara menghitungnya yaitu dari data laporan saham yang tadi pada bulan Januari tahun 2021 dibahagi dengan data pada bulan Desember tahun 2020 dan dikurangi 1 sehingga hasilnya akan dapat seperti yang kita lihat pada tabel ini pada bulan Januari tahun 2021, di mana pada kolom pertama return bulanan pada ACES yaitu sebesar minus 9%, pada Adro sebesar minus 16%, serta pada BBCA sebesar 0%. Dan juga pada saham-saham yang lain bisa kita lihat pada tabel ini. Karena return bulanan sudah didapat, selanjutnya kita akan melihat standar deviasi dan return tahunan. Pada tabel yang ditunjukkan ini, kita mencari standar deviasi bulanan di Excel melalui rumus yang bisa kita lihat pada tabel ini, yaitu dengan ketik STDEVA dalam kurung blok return bulanan dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2021, sehingga akan dapat hasilnya. Kita akan melihat pada tabel yang berikutnya. Pada tabel ini bisa kita lihat hasil dari standar deviasi bulanan yang telah dihitung melalui rumus tadi, yang hasilnya adalah sebesar 8%. Dan selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi disetahunkan dengan rumus yang bisa kita lihat pada tabel ini, yaitu standar deviasi bulanan dikali dengan 12. Jadi 12 di sini yaitu karena ada 12 bulan dan dipangkat setengah sehingga akan dapat hasilnya yang akan kita lihat pada tabel berikutnya. Bisa kita lihat pada tabel di sini terdapat dua tabel, yaitu pada tabel yang di atas merupakan daftar saham dan pada tabel yang di bawah kita bisa melihat hasil dari standar deviasi disetahunkan yang telah dihitung tadi menggunakan rumus, dan hasilnya adalah sebesar 26%. Dan pada saat ini kita akan mencari juga return tahunan dengan menggunakan rumus yang bisa kita lihat pada tabel ini, yaitu saham akhir tahun 2021 dibahagi dengan saham akhir tahun 2020 dikurang 1, seperti yang bisa kita lihat pada tabel, sehingga akan dapat hasilnya.
Begitu juga cara yang sama untuk dilakukan menghitung saham yang lain, sehingga kita akan melihat hasilnya pada tabel berikutnya. Nah, jadi ini adalah hasil dari ketiga saham yang telah dihitung secara keseluruhan, di mana dari ketiga saham tersebut terdapat perbandingan dari masing-masing saham, dari standar deviasi maupun return tahunan. Saat ini kita akan melihat grafiknya, dan untuk membuat grafik diperlukan risk free, sehingga kita akan taruh risk free di sini. Dan di sini risk free-nya tidak ada fluktuasi harga sehingga 0%, dan untuk return sebesar 3%. Jadi inilah grafik. Pada grafik ini kita akan menambahkan lagi saham yang lain untuk melihat perbandingan dalam grafik CML atau Capital Market Line. Bisa dilihat pada tabel ini sudah ditambahkan data dari saham ACIS dan BBCA, sehingga kita akan melihat perbandingan antara saham ADRO, ACIS, dan BBCA pada grafik CML. Jadi inilah hasil grafik dari CML atau Capital Market Line dengan membandingkan antara saham ADRO, ACIS, dan BBCA. Kita bisa lihat di sini dari saham ADRO dengan risiko sebesar 56% dan returnnya sebesar 57%. Dan untuk ACIS dengan risiko sebesar 26% serta return sebesar minus 25%. Serta BBCA dengan risiko sebesar 18% dan return sebesar 8%. Kita bisa lihat pada grafik, jika berada di bawah garis CML atau Capital Market Line, maka saham tersebut disebut undervalue atau underperform. Sedangkan jika berada di atas garis CML, disebut dengan upperform atau up value. Sangat sulit mendapatkan harga saham tepat pada grafik. Biasanya kalau tidak di atas berarti ada di bawah, sehingga dengan cara ini orang bisa tahu saham mana yang berada pada undervalue atau saham mana yang overvalue, dan juga reksadana yang mana yang berada di underperform ataupun yang upperform. Sehingga melalui grafik CML atau Capital Market Line bisa mengevaluasi setiap saham yang ada. Seperti kita bisa lihat pada grafik ini, di mana kita membandingkan antara saham dari ADRO, ACIS, dan BBCA. Nah, ini merupakan referensi yang kita gunakan pada materi ini. Semoga video mengenai materi garis pasar modal atau capital market line ini bisa membantu dan bermanfaat untuk lebih memahami tentang capital market line atau garis pasar modal. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penggunaan bahasa ataupun materi, karena memang video ini belum sempurna, karena yang sempurna satu-satunya hanyalah Tuhan. Jika ada kritik, tambahan, ataupun saran, dipersilahkan untuk tulis pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.